Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani Malaysia, Pahang, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup di alam dunia ini, hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa ma'rifatullah atau mengenal Allah. Orang yang telah ma'rifatullah atau mengenal Allah dengan jalan mengenali akan hakikat rahasia dirinya, maka dialah orang-orang yang senantiasa paham, tahu dan mengerti bagaimana memulangkan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan kabar kepada kita ini sebagai hambanya? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dan dirimu. Kalau Allah telah menjelaskan akan rahasia dirinya kepada hambanya, bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, itu artinya bahwa satu saat kita pasti akan pulang dan kembali kepadanya. Karena Allah itu menjelaskan kepada kita dengan terang, dengan gamblang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dirimu adalah aku, maka tentu pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Kalau kita yakin, paham bahwa Allah itu adalah asal daripada diri kita, dan kita tahu juga suatu saat kita akan pulang dan kembali kepada dirinya, maka ketika kita masih hidup di alam dunia atau di alam syahadah ini, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, melepaskan akan tubuh jasmani atau tubuh yang zahir ini, maka di alam dunia dan di alam syahadah inilah Bapak Ibu, kita mesti telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, supaya kita benar-benar mampu memulangkan rahasia diri ini kembali kepada Allah dengan sempurna dan baik. Maka orang yang tidak mampu mengenali akan Tuhannya, dan dia juga tidak mampu memahami akan asal-usul dirinya, maka dialah sebenarnya yang dikatakan Allah sebagai jahil murakkab. Jahil murakkab itu Bapak Ibu adalah bersusunnya dua kejahilan pada dirinya. Jahil yang pertama, dia tidak mengenal akan Tuhannya. Dan jahil yang kedua, dia tidak mengenal akan rahasia dirinya. Maka ketika dia tidak mengenal akan Tuhannya dan juga dia tidak mengenal akan siapa dirinya, maka disitulah dikatakan telah bersusun dua kejahilan pada dirinya. Maka dialah sebenar-benarnya orang yang dikatakan Allah adalah orang yang buta dan orang yang tersesat nanti jalannya di akhirat itu. Ini yang Allah utarakan kepada setiap kita.
supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita ini. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta juga di akhirat. Wa adallun sabila. Dan dialah orang yang tersesat, kata Allah. Kalau kita pahami makna ayat ini secara makna hakiki, buta yang bagaimana yang dikatakan Allah di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini, Bapak Ibu? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang diingatkan Allah selalu kepada diri kita. Di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Apa kata Allah? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maka orang yang buta mata hatinya itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya nanti adalah di neraka. Kalau Allah menjelaskan, Bapak Ibu, orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, maka buta yang bagaimana yang Allah maksudkan dengan butanya mata hati sebagai orang yang tersesat dan tempatnya di neraka? Ini maknanya, Bapak Ibu. Siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di dunia ini, di alam syahada ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah dia mengenal akan aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka ketika mati pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang telah wujud dan nyata sempurna pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mampu mengenal aku yang telah wujud dan nyata di luar dirinya pada segala sesuatu dan sempurna wujud aku pada dirinya. Padahal Allah menjelaskan kepada diri kita, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, akan wujud nyatanya diriku ini, bahwa wujud nyatanya diriku ini telah meliputi akan segala sesuatu. Akan tetapi kesempurnaan akan wujud nyatanya diriku ini pada segala sesuatu, maka sempurna pada dirimu masing-masing, kata Allah. Ini yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Inna rabbaka akhatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, kata Allah, sudah sempurna meliputi akan wujud dirimu, bahwa wujud dirimu itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri aku, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak mampu memahami akan kewujudan nyatanya aku pada dirimu itu, kata Allah. Maka disinilah Allah mengajak kita ini untuk meniti ke dalam diri, untuk ikrar dan menyentar serta menyilau kita ke dalam diri kita ini. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira. Kenapa kamu tidak mau mempergunakan akal fikirmu? Siapa sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Maka Allah tanyakan kepada diri kita ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mau memikirkan siapa yang menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Siapa sebenarnya yang hidup pada dirimu, yang memandang pada dirimu, yang mendengar pada dirimu, yang berkata. Siapa itu sebenarnya, kata Allah. Maka jikalau kita mau kita mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, walaupun itu sesaat dan sedetik, maka disitulah kita mampu mengenali seakmal diri dan sejati diri kita, supaya hidup kita ini tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang buta dan orang yang tersesat. Inilah, Bapak Ibu, kenapa kebanyakan isi neraka jahanam itu
Diceritakan oleh Allah kepada kita ini, penghuninya adalah jin dan manusia. Itu disebabkan, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka kami berikan namanya hati, tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang berkehendak di dalam hatinya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga kami beri namanya penglihatan, tapi mereka juga tidak mengerti siapa yang memandang dan melihat pada dirinya itu. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka kami beri namanya telinga, kami beri namanya pendengaran, tapi mereka juga tidak mampu memahami dan menyadari siapa sebenarnya yang mendengar pada dirinya itu. Maka inilah yang menyebabkan mereka itu sebagai penghuni neraka jahanam itu. Ini yang Allah katakan kepada diri kita. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kebanyakan, kata Allah, penghuni daripada neraka jahanam itu adalah manusia dan jin. Mereka punya hati, tapi mereka tidak mampu memahami yang berkehendak pada hati itu. Mereka itu punya penglihatan, punya mata, tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang melihat pada mata itu. Mereka juga kami beri namanya pendengaran, kata Allah. Kami beri mereka itu telinga, tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang mendengar pada telinga itu. Maka orang-orang yang demikian, kata Allah, kami umpamakan mereka itu kal an'am balhum adol. Taubanya mereka itu, kata Allah, sama seperti hewan ternak. Bahkan mereka itu lebih ternak lagi daripada hewan ternak. Hewan ternak, Bapak Ibu, dikatakan ia sesat karena dia tidak diberikan Allah namanya akal dan pikir. Kalau masalah memandang, melihat, kita melihat, dia juga bisa melihat. Dikatakan kita mendengar, binatang itu juga bisa mendengar. Begitulah sebenarnya. Makanya binatang itu dikatakan tersesat. Tapi kenapa manusia itu Allah katakan dia itu lebih sesat daripada hewan ternak? Dia diberikan Allah namanya hati, diberikan Allah namanya penglihatan, diberikan Allah namanya pendengaran, diberikan Allah namanya akal. Tapi mereka tidak mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk ikra dan menilik, memahami siapa dirinya. Maka ketika itulah Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang lalai, kata Allah. Maka jikalau kita ingin hidup selamat dunia dan akhirat, kita ingin dipertemukan Allah nanti di akhirat dalam satu komplek perumahan di surga itu, maka kenalilah diri kita ini, pahamilah sejati diri kita ini, supaya kita bisa mengenal Allah yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia diri kita ini. Maka ini yang Allah ingatkan kepada diri kita ini melalui lisan para nabi dan para rasul, Bapak Ibu. Berapa banyak nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajak kita ini mengenali akan sejati diri kita itu. 124.000 nabi, Bapak Ibu. Semuanya mereka itu mengajak umat itu bisa dia mengenal dirinya, supaya dia bisa mengenal dan memahami siapa Tuhannya. Dari 124.000 nabi, itu adalah orang pilihan. Maka dipilih lagi yang terbaik dari 124.000 nabi itu. Itulah 315. 315 itu, Bapak Ibu, juga adalah yang terbaik dari 124.000. Maka 315 itu
Dipilih lagi yang terbaiknya menjadi 25. 25 itu yang terbaik dari 315. Dari 25 itu Bapak Ibu, dipilih lagi yang terbaiknya, yaitu 5. Ini yang dikenal namanya dengan Nabi Ulil Azmi. Dari yang 5 itu Bapak Ibu, dipilih lagi yang terbaiknya, yaitu 1. Yang 1 itu adalah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekalian para nabi dan para rasul, apapun dakwah, seruan, ajakan mereka untuk mengajak kita ini mengenal akan Allah, maka sempurnalah seruan dakwah Nabi dan Rasul itu kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang Allah bukakan tabir-tabir akan rahasia dirinya, supaya umat itu mampu, paham dan mengerti siapa sebenarnya Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka ini yang Allah jelaskan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu Bapak Ibu telah terdapat namanya suri teladan, contoh dan uswah. Siapa di antara umatnya, di antara hamba-hamba Allah ini yang ingin bermakrifat kepadanya, yang ingin berliqo kepadanya, yang ingin bermusahadah dan bermuajahah dengan dirinya dalam satu wujud, satu rupa, satu nama dan satu rahasia, maka kenalilah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebenarnya kesempurnaan tentang ilmu ma'rifat ini. Beliaulah kesempurnaan yang sebenarnya memahami ilmu hakikat ini. Beliaulah sebenarnya kesempurnaan di dalam memahami ilmu tarikat dan syariat ini. Kalaulah baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dan teladan buat diri kita ini, bagaimana kita ini mengenal akan Allah, maka pahamilah Rasulullah itu apa sebenarnya yang disampaikan Rasul kepada umat ini. Kalau memang beliau itu adalah kesempurnaan, risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau, maka ini yang kita pahami Bapak Ibu. Malam ini, waktu yang sangat terbatas ini, kita akan mencoba membongkar siapa sejati diri kita ini, supaya kita tahu kalau Bapak Ibu sholat, kalau Bapak Ibu berpuasa, kalau Bapak Ibu berzakat dan berhaji, kalau Bapak Ibu melakukan suatu ibadah dan ketaatan apapun, Bapak Ibu mengenal siapa sebenarnya yang beramal dan berbuat itu yang benar-benar nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu ini. Maka pertajam pandangan hati kita ini, supaya kita bisa mengenal siapa sebenarnya yang punya diri pada diri kita ini sebenarnya. Ini yang diantarkan oleh orang-orang tua kita, orang-orang arif billah dan orang-orang yang kasab. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya. Maka pertajam pandangan hati supaya kita tahu siapa sebenarnya wujud yang hakiki yang berdiri dengan sendirinya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya aku, wujudnya aku ini benar-benar wujud dan nyata serta terang dalam pandangan hatimu. Maka hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau alam dan diri telah lenyap dan hapus dalam pandangan hati kita Bapak Ibu, maka ketika itulah hati mampu memandang bahwa segala yang wujud yang nyata pada alam dan nyata pada diri, itulah sebenarnya kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Allah. Bikulli syai'in muhit akhatu bin nas itu. Supaya setiap ibadah yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang ada ruhnya, ibadah yang ada nyawanya, ibadah yang ada jiwanya. Itulah ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup itu adalah ibadah yang bisa merasakan nikmatnya dari setiap ibadah yang dia perbuat.
Tapi kalau ibadahnya mati Bapak Ibu, ibadahnya tidak ada ruh dan jiwanya disebabkan dia tidak pernah mengenal akan Allah, maka hilanglah nikmat itu di dalam diri, hilanglah rasa itu di dalam diri, karena ibadahnya tidak ada ruhnya, ibadahnya tidak ada jiwanya, disebabkan dia tidak mengenal akan Tuhannya. Untuk lebih paham Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Kelihatan Bapak Ibu? Tampak? Tapi Ustaz jelas enggak ya? Jelas. Kalau tak nampak Bapak Ibu melihat Ustadz, itu apa namanya itu Pak? Butuh sange itu Pak Arfali. Ya, jadi pandangan itu kita latih. Lihat memandangnya. Ada namanya pandangan ro'a. Yang kedua, ada namanya pandangan nazara. Yang ketiga, ada pandangan basira. Dan yang keempat, ada pandangan absara. Jadi Bapak Ibu, ro'a, nazara, basira, dan absar artinya ini sama. Sama-sama memandang, sama-sama melihat, sama-sama mencaliak. Nah, tahu mencaliak? Menengok, melihat. Kita lihat. Pandangan ro'a ini melihat dengan mata zohir. Ini pandangan ro'a. Pandangan ro'a itu memandang itu dengan mata zohir. Mata zohir itu ro'a namanya. Yang kedua, pandangan nazara. Pandangan nazara itu Bapak Ibu adalah pandangan yang memandang dengan hati. Yang ketiga adalah pandangan basira. Basira itu memandang dengan pandangan mata hati. Dan yang keempat, pandangan absar. Pandangan absara itu memandang dengan pandangan hakikat mata hati. Jadi keempat-empat pandangan ini Bapak Ibu mesti kita gunakan, kita asah dan kita pertajam, sehingga setiap yang kita lihat, ya, kita mampu memandang isi dalamnya dari setiap gerak ini. Ya. Kalau kita tidak mampu memandang isi dalam dari setiap gerak, maka pandangan kita itu masih dikatakan pandangan zohir namanya. Ini yang membuat kita nanti menjadi orang yang buta, orang yang tertipu, atau orang yang takicu di antara. Sampai-sampai Nabi gini mengatakan kepada umatnya, "Man nazara ila say'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil." Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, bisa dia memandang ayahnya, memandang ibunya, suami, istri, anak, cucu, dan menantunya. Bisa dia memandang jemaah dan gurunya. Tapi dia tidak mampu memandang Allah yang telah wujud dan nyata pada ayah ibunya, pada suami, istri, anak, cucu, dan menantunya, pada jemaah dan gurunya. Tak mampu dia memandang. Maka itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak bernilai ibadah, pandangan yang hampa dan sia-sia. Ya. Kalau kita sudah dikatakan oleh Rasul, pandangan yang batal, pandangan yang berdosa, yang tidak memberikan nilai faedah, hikmah, maka pandangan kita itu sama dengan pandangan mata ikan yang telah dikeringkan atau mata ikan yang sedang digoreng. Lihat ibu-ibu yang sering masak, goreng ikan, ketika ikan itu digoreng melotot matanya itu, ya, maka
Walaupun mata ikan itu melotot, tak tampak dia bahwa dia sedang digoreng oleh orang yang menggorengnya. Itu mata ikan tuh. Ya. Kita diberi Allah mata, tapi kita tidak mampu memandang siapa sebenarnya yang memandang pada saat memandang itu. Nah, mampu kita memandang seperti itu, maka itulah pandangan mata ikan itu, Bapak Ibu. Pandangan yang tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya. Itulah pandangan berdosa. Nah, maksud Ustadz, dari semua kalam, dari semua kata dan uraian Ustadz ini, Ustadz akan menghantarkan kepada diri Bapak Ibu ini, dari setiap amal yang kita perbuat, siapa sebenarnya yang beramal dan berbuat itu pada saat Bapak Ibu beramal dan berbuat. Apakah ada di Bapak Ibu di situ atau tidak? Ini yang mau Ustadz terangkan, supaya Allah tidak mengatakan dan tidak mencap diri kita ini termasuk orang yang buta sange, Bapak Ibu. Sebab siapa yang dikatakan Allah orang yang buta, maka dialah orang yang tersesat dan tempatnya itu jelas, alamatnya itu adalah neraka, Bapak Ibu. Nah, di dalam sholat kita coba menghantarkannya, ya, karena kita ini banyak yang muda-muda kan, dan sedikit banyak orang yang tua-tua, ya. Tapi kita mencoba memahaminya tentang sholat dulu, menghantarkannya. Ya, yang pertama, secara pandangan ro'a. Ro'a apa tadi Bapak Ibu? Melihat dengan mata zahir. Secara pandangan ro'a, ketika Bapak Ibu sholat maghrib barusan ini atau isya, maka yang nampak pada mata zahir yang sholat itu adalah tubuh. Yang nampak itu adalah tubuh. Tubuh yang berdiri, ya, tubuh yang rukuk, tubuh yang sujud, tubuh yang duduk. Kita lihat nih Bapak Ibu. Dua, nih. Udah cantik ya. Kemudian, gitulah kira-kira. Gitulah kira-kira. Atau ditambah ujung ini, dipertajam sedikit. Lurus. Gini. Jadi karena Ustadz yang menulis, maka Ustadz yang pandai, Ustadz yang tahu maknanya. Jadi Bapak Ibu dengar aja bahasa Ustadznya. Jadi secara pandangan ro'a, yang nampak berdiri, nampak ruku, nampak sujud dan duduk itu adalah batang tubuh. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, batang tubuh kita ini sebenarnya adalah casing saja. Batang tubuh kita ini sebenarnya adalah cangkang saja. Batang tubuh kita ini sebenarnya adalah kotak saja. Kalaulah batang tubuh kita ini adalah cangkang, kotak, dan casing, maka hakikat sebenarnya batang tubuh itu adalah la wujudan. Yang kedua, la sami'an. Yang ketiga, la basiran. Yang keempat, la mutakaliman. Yang kelima, la aliman. Yang keenam, la qadiran. Yang ketujuh, la muridan. Yang terakhir, la hayan. Jadi sebenarnya diri kita ini adalah tidak wujud. Kalau dia tidak wujud, tidak ada hakikatnya, maka hakikat tidak ada itu tentu dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata, tidak mengetahui, tidak berkuasa, tidak berkehendak dan hidup. Kalaulah batang tubuh kita ini, kalau dia tidak hidup, berarti apa itu Bapak Ibu? Mati. Kalau dia itu tidak berkehendak, berarti itu apa? Papa. Kalau dia itu tidak kuasa, lemah. Kalau dia tidak berilmu, bodoh.
Kalau dia tidak berkata, bisu. Kalau dia tidak melihat, buta. Kalau dia tidak mendengar, tuli. Kalau dia tidak wujud, berarti nanti ada. Inilah sebenarnya diri kita. Maka dalam pandangan, ya, kiasnya, batang tubuh Bapak Ibu ini diibaratkan, diumpamakan sebuah bingkai cermin. Nah, tubuh Bapak Ibu ini diibaratkan sebuah bingkai cermin. Bukan cermin Bapak Ibu ya, bingkai cermin. Kayak gini. Bingkainya. Ya. Jadi bukanlah tubuh ini yang hidup. Bukanlah tubuh ini yang bergerak. Dalam pandangan nazarah. Dalam pandangan ro'a, nampak dia yang bergerak, nampak dia yang berdiri, nampak dia yang ruku, nampak dia yang sujud, nampak yang duduk. Tapi kalau kita tilik dengan pandangan nazarah Bapak Ibu, nazarah itu pandangan apa? Pandangan hati. Sebenarnya yang bergerak, yang berdiri, yang sujud, yang duduk itu bukanlah tubuh, akan tetapi adalah ruh. Adalah ruh Bapak Ibu. Buktinya Bapak Ibu, ya. Kalau tidak ada ruh, bisakah tubuh ini hidup? Bisakah telinga itu mendengar? Bisakah mata itu melihat? Bisakah mulut itu berkata? Enggak pernah bisa. Berarti yang membuat tubuh ini bisa melihat, mendengar dan berkata, hidup dan bergerak, itu karena ada ruh sebenarnya. Ini pandangan hati. Ya. Pandang dengan mata zahir, tilik dengan pandangan hati. Rupanya bukan tubuh ini sebenarnya yang hidup. Bukan tubuh ini sebenarnya yang bergerak. Bukan tubuh ini sebenarnya yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Tiada lain adalah ruh. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Ini gambarnya biar mudah pahami lagi. Nih, Ustadz buat kayak gini. Itu adalah ruh sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada ruh ya nggak hidup tubuh itu. Jadi di dalam tubuh itu nampak isinya, itu ruh sebenarnya menggerakkan ini ya. Ini yang Ustadz maksudkan tadi. Baca diri di dalam diri. Bahwa pandangan zahir nampak tubuh ini dirinya. Tapi dipandang dengan pandangan hati, yang nampak diri itu adalah ruh sebenarnya. Ya. Jadi untuk melihat ruh, melihatnya kepada tubuh. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itu sebenarnya kenyataan untuk memandang nyatanya ruh itu sebenarnya yang berbuat. Kalau tangan Ustadz gini kan, maka tangan yang seperti ini, inilah kenyataan memandang nyatanya perbuatan ruh itu sebenarnya. Kalau tidak ada ruh, tidak bisa tangan itu begini. Tapi kenapa tangan bisa begini? Bisa begini, itu adalah memandang dan melihat kenyataan nyatanya perbuatan ruh itu yang sebenar-benarnya. Itu Bapak Ibu pahaminya. Nah, jadi di dalam sholat itu, yang nampak, yang berdiri itu bukan tubuh. Secara pandangan hati, itu adalah ruh. Secara pandangan mata zahir, nampak tubuh yang sholat, nampak tubuh yang berdiri. Tapi dipandang dengan pandangan hati, yang nampak tuh ruh itu yang sebenarnya. Berdiri inilah nyatanya memandang ruh. Ruku itulah memandang nyatanya ruh. Sujud itulah memandang nyatanya ruh. Dan duduk itulah memandang nyatanya ruh itu yang sebenarnya. Kalau dikiaskan ruh inilah ibarat cermin. Nah, ini cermin Bapak Ibu. Ruh itu ibarat cermin. Tubuhnya sebagai bingkai cermin. Ya, nih kias. Kita tilik lagi ke dalam Bapak Ibu.
dengan pandangan basira. Apa tuh? Pandangan mata hati. Setelah kita tilik ke dalam dengan pandangan mata hati, rupanya yang berdiri, yang sholat itu bukan pula ruh, Bapak Ibu. Bukan ruh. Ruh ini taubahnya sama seperti batang tubuh. Kalaulah ruh ini sama sepertinya batang tubuh, dia juga tidak hidup, dia juga tidak mendengar, dia juga tidak melihat, dia juga tidak berkata, dia juga tidak mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Lalu siapa sebenar-benarnya yang hidup itu? Siapa sebenar-benarnya yang melihat, mendengar, berkata dan mengetahui itu? Siapa sebenar-benarnya yang wujud itu? Nah, dipandang dengan pandangan basira, pandangan mata hati, rupanya sebenar-benarnya yang berdiri itu, Bapak Ibu, itulah sebenarnya sifat, Bapak Ibu. Ya. Ini sudah pandangan mata hati. Yang sebenar-benarnya berdiri, yang benar-benar ruku, yang sujud dan yang duduk, itu adalah sifat. Sifat apa namanya ini? Ini yang disebut namanya sifat ma'ani. Nah, ya, sifat ma'ani. Kita lihat Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian satu lagi 8. Ma'ani 7. Tapi sebelum sifat ma'ani ini, yang mesti kita pahami, itu adalah wujud. Nah, wujud lebih dahulu Bapak Ibu ya. Wujud. Wujud. Si wujud itulah sebenarnya yang berdiri itu. Si wujud itulah sebenarnya yang ruku. Si wujud itulah sebenarnya yang sujud. Si wujud itulah sebenarnya yang duduk. Kalaulah si wujud itu yang sebenarnya berdiri, ruku, sujud dan duduk, siapa si wujud itu? Si wujud itulah sebenarnya yang sama. Ya. Si wujud itulah sebenarnya yang basar. Si wujud itulah sebenarnya yang kalam. Si wujud itulah sebenarnya yang ilmu. Si wujud itulah sebenarnya yang kudrat. Si wujud itulah sebenarnya yang iradat. Si wujud itulah sebenarnya yang hayat. Kita lihat wujud ya. Itu artinya ada, Bapak Ibu. Sama artinya apa? Sama. Sama itu artinya mendengar. Basar, melihat. Kalam, berkata. Ilmu, mengetahui. Kudrat, kuasa. Iradat, kehendak. Hayat, hidup. Kalaulah si wujud itu artinya ada, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berkata, ilmu artinya mengetahui, kudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, dan hayat artinya hidup, ya. Maka kita lihat siapa sebenar-benarnya yang wujud itu. Siapa sebenar-benarnya yang sama, yang basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Ya. Lalu kemana tempat memandangnya itu? Jadi tempat memandang, ya, si wujud itu, yang ada itu memandangnya adalah kepada insan, Bapak Ibu. Memandangnya kepada insan. Untuk memandang yang wujud nih, memandangnya kepada insan. Untuk memandang sama, memandangnya itu pada telinga insan.
Untuk memandang yang basar, memandangnya kepada mata insan. Untuk memandang kalam, pada mulut insan. Untuk memandang ilmu, kepada hati insan. Untuk memandang kudrat, kepada tulang insan. Untuk memandang iradat, kepada darah insan. Untuk memandang hayat, memandangnya kepada jiwa insan. Ya. Inilah sebenarnya Bapak Ibu. Kalau dipandang dengan pandangan mata hati, maka yang berdiri itu adalah sujud yang nyata pada insan. Yang menjadi pertanyaannya, siapa insan ini yang sebenar-benarnya? Maka kita gunakan pandangan absor. Pandangan absor itu adalah pandangan hakikat mata hati. Kalau kita sudah memandang pandangan hakikat mata hati, maka sebenar-benarnya yang wujud itu adalah yang maha ada. Yang wujud itu adalah yang maha ada. Siapa yang maha ada itu Bapak Ibu? Yang maha ada itu siapa? Allah. Allah itulah sebenarnya yang maha ada itu. Lalu kemana tempat memandang yang maha ada yang bernama Allah itu? Untuk memandang yang maha ada yang bernama Allah, memandangnya adalah kepada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya maha ada yang bernama Allah. Kalaulah kesempurnaan memandang maha ada yang bernama Allah pada insan, maka insan inilah sebenar-benarnya rahasia wujud Allah itu secara sempurna Bapak Ibu. Jadi pandangan mata hati Bapak Ibu ya sudah mampu memandang bahwa yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk itu, itulah yang disebut namanya dengan zat itu. Zat itu adalah dirinya. Siapa nama dirinya? Itulah Allah. Allah itulah diri yang maha ada itu Bapak Ibu. Nah, saya ulangi lagi. Secara pandangan absor, pandangan mata hati, yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu adalah zat. Ini zat. Zat itu adalah dirinya, nama daripada dirinya itu adalah Allah. Untuk memandang Allah, si Maha Ada, maka pandanglah kesempurnaan si Maha Ada itu sempurna pada insan. Maka disitulah kita tahu siapa sebenar-benarnya insan ini. Kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia insan itu. Inilah sebabnya siapa yang telah paham, yang sudah kenal akan rahasia dirinya, disitulah dia mampu mengenal akan Allah. Karena Allah itulah sebenar-benarnya insan itu, dan insan itulah sebenar-benar nyatanya diri Allah itu. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena Allah cuma satu-satunya. Allah cuma satu-satunya. Ini yang dijelaskan dalam surah Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu artinya? Ya. Esa itu apa maknanya? Tunggal. Tunggal itu tiada berbilang. Tiada berbilang itu apa maknanya? Hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satu itu apa maknanya? Tidak ada yang tidak ada yang lain.
selain dirinya. Tidak ada yang lain selain dirinya. Itu apa maknanya? Dia yang wujud secara mutlak. Dia yang wujud secara mutlak itu apa maknanya? Dia satu-satunya. Dialah yang semata-mata. Itu dia. Kalau dia adalah satu-satunya, dia adalah semata-mata. Tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Maka siapa insan ini, Bapak Ibu? Kalau tidak ada diri yang lain, kalau tidak ada wujud yang lain, kalau tidak ada diri yang lain dan wujud yang lain, maka insan inilah yang disebutkan nyatanya akan wujud diri Allah itu. Jadi dalam bahasa hakikat disebutlah insan ini namanya Ainullah. Ini dalam bahasa hakikat Bapak Ibu disebut namanya Ainullah, atau disebut juga namanya wujudul, atau juga disebut namanya hakikatullah. Jadi dalam bahasa hakikat insan itu disebut Ainullah, nyatanya Allah, atau wujudnya Allah, atau yang sebenar-benarnya Allah itu. Secara pandangan thariqat, insan itu disebut mir'atillah. Apa artinya itu? Cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Ya, ini rahasianya. Satu contoh Bapak Ibu ya. Ketika tadi Bapak Ibu bersolek, ya, di kamar, kira-kira terlihat enggak diri Ustadz di dalam cermin itu tadi? Tidak ya? Kenapa tidak terlihat Pak Faisal? Karena yang bercermin bukan Ustadz. Karena yang bercermin bukan Ustadz. Lalu siapa yang bercermin? Ibu yang bersolek. Kalau ibu yang bersolek, siapa yang nampak? Maka diri ibu yang bersolek itu yang nampak. Tidak mungkin diri Ustadz. Maka fungsi cermin itu apa, Bu? Fungsi cermin apa? Untuk melihat diri. Sekarang alam diri Bapak Ibu ini disebut cermin. Cermin Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu ini dikatakan cermin, ya, sedangkan Allah cuma yang wujud semata-mata, hanya Dia satu-satunya yang bercermin, maka diri siapa yang sebenar-benarnya yang terlihat pada cermin yang sudah nyata pada alam dan pada diri Bapak Ibu? Kalau Allah cuma yang wujud satu-satunya, Dia yang bercermin, Dia yang ada, maka diri siapa sebenarnya yang nampak pada cermin yang sudah nyata pada alam dan pada diri Bapak Ibu? Yang terpandang, yang terlihat itu adalah akan nyatanya wujud rupa diri Allah. Maka disinilah dikiaskan tadi, sifat ini itulah yang dikatakan bayang-bayang di dalam cermin. Itu. Nah, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang yang bercermin? Mungkinkah berpisah orang yang bercermin dengan bayang-bayang di dalam cermin? Tidak berpisah. Sekarang kita ingin tahu siapa sebenar-benarnya orang yang bercermin sehingga yang nampak itu bayang-bayang di dalam cermin itu adalah dirinya. Nah, kita mau cari orangnya. Kalau tidak ada orangnya, tak mungkin ada bayang-bayang di dalam cermin. Nah, orang yang bercermin itu tiada lain adalah Allah. Ini yang bercermin nih. Kalau dia yang bercermin adalah Allah, maka bayang-bayang dirinya yang nampak di dalam cermin. Maka yang menjadi bayang-bayang pada diri Bapak Ibu ini, itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Disitulah disebut alam diri Bapak Ibu ini mir'atilah, cermin untuk memandang nyatanya akan rupa wujud Allah itu. Kenapa diri Bapak Ibu
Alam ini dikatakan untuk memandang nyatanya akan rupa wujud Allah, karena Allah lah yang tunggal, yang berdiri dengan sendirinya. Dialah yang bercermin. Kalau dia yang bercermin, wujud dengan sendirinya, maka dirinya yang kelihatan pada cermin itu. Mana yang disebut cermin Allah, Bapak Ibu? Mana yang disebut cermin Allah? Yang disebut cermin Allah itu adalah diri Bapak Ibu. Kalaulah diri Bapak Ibu disebut cermin Allah, maka kelihatanlah sebenarnya siapa sebenarnya bayang-bayang di dalam diri Bapak Ibu itu. Bayang-bayang di dalam diri Bapak Ibu itu tiada lain nyatanya diri Allah. Karena Allah lah yang bercermin. Maka dirinya yang nampak dalam cermin itu. Jadi makna hakikat yang sebenar-benarnya, kalau dialah orang yang bercermin pada diri Bapak Ibu, maka dialah sebenarnya yang mendengar. Tuh. Dia siapa maksudnya tuh? Dianya Allah lah yang mendengar tuh. Dianya Allah lah yang melihat. Dianya Allah yang melihat. Dianya Allah yang mendengar. Dianya Allah yang berkata. Dianya Allah yang mengetahui. Dianya Allah yang kuasa. Dianya Allah yang berkehendak. Dianya Allah yang hidup. Ya. Jadi Allah lah yang wujud, nyata wujudnya pada insan. Kalau dialah yang wujud yang nyata pada insan, maka Allah lah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kenapa? Karena dialah orang yang bercermin dalam pandangan absor. Pandang absor itu pandangan apa? Pandangan hakikat mata hati. Makanya pertanyaannya Bapak Ibu, kalau udah sampai pandangan Bapak Ibu itu kepada pandang absor tadi, barulah sempurna solat kita ini yang sebenar-benarnya. Rupanya yang solat itu bukanlah diri Bapak Ibu. Yang solat itu bukanlah kita. Akan tetapi yang solat sebenar-benar solat, yang benar-benar berdiri, rukuk, sujud, dan duduk itu siapa Bapak Ibu? Tiada lain adalah Allah. Ini Allah katakan, wa ani'buduni haza siratul mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabb yang benar-benar sholat itu. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Ini yang dikatakan, la sholata illallah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat dan berzikir, melainkan yang sholat dan berzikir itu hanyalah dia semata-mata, Bapak Ibu. Kalau dia semata-mata, maka wajiblah kita mengenal akan diri Allah itu. Bagaimana kita mengenal dirinya supaya benar-benar nyatalah dia semata-mata, selain diri nggak pernah ada. Untuk belajar mengenal, belajar kita mengetahui tentang rahasia dirinya, maka disitulah diajarkan oleh Nabi, wajib Bapak Ibu mengenali akan wajib kita mengenali diri ini. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka pasti ia kenal dengan Tuhannya. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya itu. Sekarang, bagaimana jalan mengenal diri? Untuk belajar mengenal diri, maka wajib kita ini belajar tentang mati, Bapak Ibu. Lihat, untuk belajar mengenal diri ini, belajar kita tentang mati. Bagaimana Bapak Ibu belajar tentang mati padahal Bapak Ibu belum mati? Untuk belajar mati, belajarlah kita mengenal tidur.
Bagaimana Bapak Ibu mampu mengenal diri di waktu tidur? Padahal di waktu tidur Bapak Ibu tak tahu dengan diri. Anak udah makan atau belum? Suami udah pulang atau belum? Apa yang kita kerjakan tadi di siang, ya, sore, kita tak tahu waktu tidur. Maka belajar tidur, kenalilah namanya mimpi Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mimpi? Mimpi digigit ular pernah? Pernah kan? Mimpi dikejar orang? Ketika Bapak Ibu mimpi di dalam tidur, Bapak Ibu pergi ke rumah ayah, pergi ke rumah ibu, pergi ke rumah orang tua, ke rumah mondek. Sana mandi, makan, ya. Kemudian kita keluar, pergi main futsal, pergi ke rumah teman. Dah capek kita main futsal, lalu kita pulang mandi lagi. Pertanyaannya, yang mana di waktu mandi tidak basah dengan air? Di waktu makan tidak pakai tangan, di waktu berjalan tak pakai kaki, di waktu memandang tak pakai mata, waktu mendengar tak pakai telinga, waktu berkata sama ayah bunda di waktu tidur, mana yang berkata yang tidak pakai mulut itu? Padahal Bapak Ibu masih terbaring di tempat tidur. Ya, ngorok pula lagi. Kayak dicaki hantu. Mana tuh sebenarnya tuh? Yang berjalan, yang main futsal, yang mandi, yang tak kena dengan air, ya, yang menendang bola, tidak pakai kaki, padahal Bapak Ibu masih terbaring di tempat tidur. Sebenar-benarnya, yang memandang, mendengar, yang berkata, yang mandi tidak basah dengan air, yang menyepak bola tidak pakai kaki, itulah yang disebut namanya dengan ruh. Ruh inilah diri Bapak Ibu. Maka ruh inilah yang menggerakkan batang tuh. Nih, yang menggerakkan batang tubuh ini, tiang ruh tuh. Setelah Bapak Ibu paham yang diri Bapak Ibu itu adalah ruh, ruh itu yang membuat tubuh itu bergerak, maka tilik lagi ke dalam diri Bapak Ibu tuh. Jangan bertahan kepada ruh. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Makanya dikatakan Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Apa artinya tuh, Pak Daniel? Pasti lupa tuh. Apa artinya kalipa? Tak gagau aku? Apa artinya Pak Faisal? Ulang lagi. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Berilah jawaban hai Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasiaku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Sedikit yang tahu, sedikit pula yang diberitahu. Jadi siapa yang tahu tentang rahasia ruh, itu adalah sedikit dari orang yang diberitahu oleh Allah. Pertanyaannya, kalaulah ruh itu adalah rahasia Allah itu sebenarnya tiada lain adalah sifatnya. Jadi ruh ini disebut rahasia Allah karena ruh itu adalah sifat Allah. Tilik lagi ke dalam. Kalaulah ruh itu sifat Allah itu sebenarnya tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Disitulah dikatakan wasifati, alhamdulillah, wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah diriku, maka diriku itu tiada lain siapa itu? Adalah aku. Siapa aku tuh? Aku itulah, ya,
yang dikatakan zat. Zat itulah yang bernama Allah. Allah itu pula lah yang sudah wujud dan nyata rahasia dirinya dalam bentuk rupain. Sini deh Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya, ya, siapa sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu yang sesungguhnya? Ya, diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Kalaulah Allah itu, ya, diri Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya, maka Allah inilah yang dikatakan seakmal diri. Allah itulah yang dikatakan sejati diri. Allah itu yang dikatakan diri sejati. Dialah yang seakmal diri, dialah yang sejati diri, dialah yang diri sejati, dan dialah sebenar-benar sebenar-benar diri. Tidak ada diri yang lain. Maka ketika itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, maka apa pesan Nabi? Man arafallahu kala lisanahu. Ini pesannya. Man arafallah kala lisanahu. Nah, siapa yang telah kenal Allah, maka keluh lidahnya. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan, kata yang tidak lagi bisa disebut dan diutarakan, kata yang tidak lagi bisa dianalisa itu Bapak Ibu. Tidak bisa lagi ditanya-tanyakan. Sebab kalau Bapak Ibu dah paham, hanya Dia satu-satunya, Dia yang wujud, Dia yang melihat, Dia yang mendengar, Dia yang berkata dan mengetahui, tidak ada diri yang lain. Kalau disebut juga, maka menjadi tidak jelas lagi makna yang sebenarnya. Jadi sesuatu yang sudah jelas, kalau dijelaskan juga, makin tak jelas lagi makna dan maksud yang sebenarnya yang kita tuju. Contoh Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu, ya, sudah memahami namanya papan tulis, lalu pada saat ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang papan tulis itu Bapak Ibu? Yang mana papan tulis? Itu ini papan tulis. Ini apa namanya? Ini terplek nih. Ketika Bapak Ibu sudah paham namanya mic, lalu ditunjuk juga mic yang mana? Apa ini ya mic tuh? Nah, itulah maksud Ustadz. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, sudah paham Allah, sudah jelas Allah itu, jangan disebut-sebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Kalau disebut dan ditunjuk-tunjuk, yang tertunjuk nanti itu adalah sesuatu. Yang tertunjuk nanti adalah makhluk. Yang tertunjuk nanti adalah benda. Yang tertunjuk nanti adalah alam. Yang tertunjuk nanti manusia. Yang tertunjuk nantinya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan ditunjuk. Supaya nyata Allah itu, supaya wujud Allah itu, Bapak Ibu cukup diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam keimanan. Ketika itu cukup Bapak Ibu memandang dan melihat saja. Pandang dan lihat saja. Ketika Bapak Ibu memandang dan melihat, maka segala yang dipandang dan dilihat, baik yang memandang maupun yang dipandang, itulah nyatanya akan diri Allah. Ketika itu diam di situ. Bapak Ibu tuh? Kalau disebut juga menjadi makhluk dia. Nah, inilah yang dihantarkan dengan bahasa kias. Pandangan zohir nampak hamba. Pandangan zohir nampak makhluk. Pandangan zohir nampak sesuatu. Akan tetapi pandangan hati yang tampak itu siapa? Yang tampak itu Allah. Inilah maksudnya.
pandang dengan mata zohir, lalu itikotkan dengan pandangan hati, disitulah nyatanya Allah wujud pada segalian alam dan sempurna pada diri masing-masing. Ketika itu Bapak Ibu sudah melihat dan menyaksikan Allah. Jadi Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu bukan seperti Ustadz memandang Bapak Ibu, bukan seperti Bapak Ibu memandang Ustadz. Akan tetapi Bapak Ibu memandang Allah itu memandangnya dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri masing-masing. Walaupun Ustadz bilang pada diri masing-masing, akan tetapi diri masing-masing bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Akan tetapi itulah nyatanya wujud diri Allah. Karena dia cuma yang ada semata-mata, nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Inilah yang dikatakan pandangan yang sudah putus. Jadi pandangan yang sudah putus itu maksudnya sudah mampu memandang Allahnya dari apa yang dilihat. Oleh karena itu, lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Nah, coba Ustaz gunakan lagi bahasanya, agak tinggi sedikit. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang nampak itu adalah alam dan sesuatu serta makhluk. Tapi lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Bahwa apa yang dipandang oleh mata itulah nyatanya kezahiran wujud diri Allah. Sebab yang memandang dengan yang dipandang satu wujudnya. Itu tiada lain adalah dirinya juga semata-mata di situ Bapak Ibu. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu memandang Allah itu berapa kali? Ibu memandang Allah berapa kali sehari? 5. 5. Hah? Ini berapa kali mandang Allahnya? Bapak, halo? Bapak berapa kali? 24 jam Bapak mandang Allahnya? Kalau Pak Aziz berapa kali mandang Allahnya sehari? 24 jam juga? Oh, 24 jam. Ada yang 24 jam, ada yang sehari. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya sama Ustadz memandang Allahnya berapa kali? Ustadz memandang Allah itu hanya cukup sekali sampai mati. Ustadz memandang Allah itu cukup sekali sampai akhirat. Memandang Allah itu sekali sampai dunia ini runtuh. Tidak berkali-kali, memandangnya cukup sekali. Apa sebabnya? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, dia sudah berjumpa dengan Tuhannya, dia sudah menyaksikan Tuhannya, dia telah bertatap wajah dengan Tuhannya, maka ketika itu matilah dirinya. Apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satu. Siapa yang mati dan siapa yang mengalah? Yang mati dan yang mengalah adalah diri Bapak yang wujud yang ada semata-matanya Allah. Pertanyaannya lagi, berapa kali Bapak Ibu memandang Allah? Sekali seumur hidup tuh. Lain tak paham tuh? Inilah pesannya Allah kepada kita. Ini pesan Allah tuh. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Fa iza qataltuhu wa nadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, kata Allah, kekasihku, belan jiwaku, apabila diri yang telah aku cintai, dirinya telah aku sayangi, maka aku bunuh dirinya. Apabila dirinya telah aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya. Kalau aku pengganti daripada dirinya,
maka akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Kalau aku sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya, maka akulah yang memandang dan mendengar, akulah yang berkata dan mengetahui, akulah yang berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Tidak ada siapa-siapa, kata Allah. Disitulah rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, kata Ustadz, ingin kenal Allah, ingin berjumpa Allah, ingin melihat Allah, ingin bertatap wajah langsung dengan Allah, namo Bapak Ibu berhenti jadi orang. Mau nak Bapak Ibu mau berhenti jadi orang? Mau. Kalau mau, insya Allah bisa Bapak Ibu mengenal Allah pada saat Bapak Ibu dah mati, dah keluar kita dari diri kita. Disitulah Bapak Ibu bisa mengenal Allah. Ini pesan Nabi. Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati itu yang bisa melihat Allah kalau dia sudah makanya orang mati disebut apa? Almarhum. Kalau ibu-ibu, nih orang yang mati disebut namanya almarhum. Sedangkan yang ibu-ibu disebut namanya almarhum. Jadi almarhum dan almarhumah itu gelar panggilan yang sudah mati itu. Mati yang bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Lihat. Apakah mati berpisah ruh dengan jasad? Matinya ruh meninggalkan cangkang ini, atau mati di dalam hidup? Maksud yang sebenarnya yang disampaikan Nabi itu adalah mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum datangnya Israel. Matikan diri sebelum ajal, sebelum Israel, sebelum ruh melepaskan cangkang. Itu maksudnya matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang melihat. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang mendengar dan berkata. Berkuasa, berkehendak, serta hidup. Matikan itu. Ini itikad. Untuk selama-lamanya. Siapa yang mau mematikan dirinya Bapak Ibu, maka kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa sebenar-benar yang hidup itu? Allah. Kalau Bapak Ibu sudah benar-benar buta dan tuli, maka kesempurnaan buta dan tuli itu apa? Melihat dan mendengar. Siapa yang melihat dan mendengar? Itulah. Kalau Bapak Ibu telah bisu, maka kesempurnaan bisu berkata. Siapa yang berkata? Allah. Itulah dia sebenarnya. Inilah orang yang sudah hidup, kesadaran Tuhan pada dirinya. Orang yang telah hadir, kesadaran Tuhan di dalam kolbunya. Kalau sudah hadir kesadaran Tuhan di dalam dirinya, sudah hadir kesadaran Tuhan dalam kolbunya, maka disitulah dia sadar sesadar-sadarnya bahwa sejak mula adanya dirinya nggak pernah ada. Sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Pertanyaannya, kapan diri Bapak Ibu sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, dia menamai dengan innani anallah, la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Sejak Allah mengatakan dirinya Allah, maka sejak itu diri Bapak Ibu nggak pernah ada tuh. Karena Allah yang ada sejak mula adanya. Sebelum adanya yang ada, maka yang ada sebelum ada yang ada hanya Allah. Sebelum adanya kehidupan, maka yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan hanya Allah. Maka Allah lah yang wujud, awal, akhir, zahir dan batin. Selain dirinya nggak pernah ada Bapak Ibu. Itu pandangannya sudah putus namanya. Makanya keputusan pandang kepada Allah, keputusan ilmu itu kepada iman.
Iman itu antuk minu biru'yatillah, di mana Bapak Ibu sudah memandang, melihat dan menyaksikan Allah yang wujud, yang bersifat pada sekalian alam. Itulah nyatanya akan wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Itikad di dalam ini. Pada saat itu Bapak Ibu tidak ada lagi namanya akan keakuan diri yang merasa ada. Itulah orang yang tidak lagi memiliki akuan dirinya yang merasa ada. Ini yang disebut namanya diri yang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan hanya daya dan upaya Allah semata-mata. Ini Bapak Ibu, ya. Kesimpulan kaji malam ini Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu sudah melatih pandangan Bapak Ibu dengan pandangan absar, sesungguhnya yang wujud dan yang bersifat, sesungguhnya yang berdiri, yang rukuk dan sujud, sesungguhnya yang duduk, yang salam, itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Siapa yang masih menolak akan kewujudan nyatanya Allah pada alam dan sempurna pada dirinya, ini pesan Allah kepada kita. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa kafir, dia mengingkari dan menolak wujud nyatanya aku pada alam dan sempurna pada dirinya, tidak yakin dia melihat aku dalam satu wujud, satu rupa, satu rahasia pada dirinya sendiri. Habitat a'malum, aku hanguskan seluruh amalnya, aku batalkan seluruh ibadahnya. Maka di akhirat tidak ada satupun amalnya yang tersisa untuk bisa diperhitungkan lagi. Semuanya sudah habis Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin selamat Bapak Ibu, kenalilah diri, supaya kita bisa mengenal Allah, sehingga kita lepas daripada buta yang hakiki. Buta yang sebenar-benar buta yang hakiki, di mana dia tidak mengenal Allah dan menyaksikan Allah yang sudah wujud nyata pada dirinya. Jadi jangan Bapak Ibu bercerita Allah yang gaib juga lagi. Kenalilah Allah yang sudah nyata pada diri sendiri itu. Siapa yang tidak bisa, tidak melihat akan Allah yang sudah wujud dan nyata pada dirinya, maka dialah yang sebenar-benarnya butuh sange. Itu saja Bapak Ibu, udah capek pula aku nih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.